Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal KSNP Informatika tahun 2020 bagian B3 ya, problem solving. Judul soalnya kerja freelance. Di sini ada deskripsi ceritanya. Di masa pandemi ya, Pak Dengklek mengalami kesulitan keuangan. Nah, ini deskripsinya. Oleh karena itu, Pak Dengklek memutuskan mengambil pekerjaan freelance ya, pada situs freelance tentu saja. Nah, kita langsung ke intinya saja. Pak Dengklek menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Setiap pekerjaan memiliki 3 informasi, yaitu hari keberapa pekerjaan dimulai, SI, hari keberapa pekerjaan harus selesai, EI, dan berapa honor yang diterima oleh Pak Dengklek setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut atau PI. Karena keterbatasan tenaga dan waktu, tentu saja tidak semua pekerjaan harus diambil oleh Pak Dengklek. Pak Dengklek memiliki batasan, ia hanya akan mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu, dan setiap pekerjaan akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang diperlukan hingga tuntas. Jika suatu pekerjaan telah selesai, Pak Dengklek bisa memilih istirahat atau memilih untuk memulai pekerjaan lainnya di hari berikutnya sesuai dengan waktu yang memungkinkan. Tentunya yang diinginkan Pak Dengklek adalah mengambil pekerjaan dengan urutan tertentu dari pekerjaan yang ada supaya bisa menghasilkan pendapatan tambahan semaksimal mungkin. Sebagai contoh, ada pertanyaan singkat di sini. Diketahui 8 pekerjaan berikut yang sesuai dengan keahlian Pak Dengklek. Ada pekerjaan A sampai dengan H yang diberikan hari mulai dan hari selesainya ya, dari pekerjaan A sampai H di sini. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Jika masing-masing pekerjaan tersebut memberikan honor PI yang sama, berapapun lamanya pekerjaan, berapa banyak pekerjaan yang bisa diambil Pak Dengklek sehingga pendapatan Pak Dengklek maksimal. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan membuat grafik ya, supaya permudah mengerjakan soal. Baik, di sini sudah saya siapkan hasil grafik ya dari data ini, dari pekerjaan A, misalkan dari hari ke-1 sampai ke-10. Di sini sudah saya kuningkan dari hari ke-1 sampai hari ke-10. Kemudian misalkan di hari ke ini pekerjaan F hari 21 sampai 27. Kalau kita cek hari ke F, di sini F 21 sampai 27 ya. Nah, setiap pekerjaan saya sebut proyek ya, ini memiliki bayaran atau honor yang sama. Otomatis bayaran maksimal, honor maksimal yang bisa diterima Pak Dengklek adalah semakin banyak proyek yang Pak Dengklek ambil, tentu saja banyaknya pekerjaan yang Pak Dengklek ambil. Di sini tentu saja kita harus memperhatikan ada beberapa pekerjaan yang saling bertumpuk. Namun pekerjaan yang tidak bertumpuk dapat langsung diambil oleh Pak Dengklek. Misal di sini proyek A langsung diambil Pak Dengklek ya. Di sini 1 kita tandain. Kemudian ini pekerjaan D tidak memiliki potongan. Ini pekerjaan 2, ini pekerjaan D ya. Nah, kemudian di hari ke-16 sampai ke hari ke-20 di sini ada beberapa pekerjaan atau proyek yang waktunya bersamaan. Tentu saja sesuai dengan tujuan dari kita adalah mengambil proyek atau pekerjaan sebanyak-banyaknya. Sehingga otomatis yang lebih optimal adalah mengambil pekerjaan C dan mengambil pekerjaan E. Sehingga di sini kita akan memperoleh 2 proyek sekaligus. Lanjut, di sini kita akan mengambil proyek yang F ya di sini, karena proyek F ini tidak bertumpuk jamnya ya, artinya bisa diambil. Seperti di sini 1. Kemudian
Nah, di sini di hari ke-28 sampai hari ke-31 kita hanya bisa memilih satu. Tapi yang manapun diambil, apakah proyek G maupun proyek H, itu sama saja. Jadi misalkan kita mengambil proyek H, maka di sini kita sudah mendapatkan satu pekerjaan. Nah, kita tinggal jumlahkan semua jawabannya ini akan menghasilkan 7 ya. Kalau dijumlahkan semua, berarti untuk soal ini jawabannya adalah 7. Sekarang kita kerjakan yang nomor 2. Jika honor Pak Dengklek yang akan diterima adalah Rp1.000 per hari pada setiap pekerjaan, berapa banyak pendapatan maksimal yang bisa diperoleh Pak Dengklek? Baik, sebentar saya akan kembalikan dulu gambarnya seperti semula. Nah, sekarang perhatikan bahwasanya Pak Dengklek dibayar Rp1.000 per hari ya. Sekarang kita hitung masing-masing proyek ini berapa rupiah sih honor yang akan diterima. Misalkan proyek A ini ada 10 hari, berarti dia akan mendapatkan bayaran sebesar 10K ya. Kemudian di sini proyek D ada 5K. Ya, ada 5 hari 5K, kemudian di sini juga 5K. Di sini ada 2K. Di sini 2000 juga 2K. Kemudian di sini itu 2 3 4 5 6 7. Kemudian di sini 3, di sini 3. Nah, sama seperti cara mengerjakan soal nomor 1 tadi, untuk memperoleh pendapatan yang paling maksimum adalah kita harus memilih pekerjaan-pekerjaan sebanyak mungkin dengan pendapatan yang paling tinggi. Pertama, kita akan memilih di hari 1 sampai hari 10 proyek A bernilai 10K ini. Karena tidak ada beririsan ya. Kemudian yang hari ke-11 sampai hari ke-15 kita akan mengambil proyek D. Ini juga tidak ada beririsan. Sekarang di sini ada 3 proyek yang beririsan ya. Mohon maaf, 2 proyek saja sebenarnya yang beririsan antara proyek B dan C, kemudian antara B dan E. Tapi kita bisa memilih apakah kita memilih proyek B saja atau mengambil C dan E. Terlihat di sini kalau kita mengambil proyek B kita akan mendapatkan 5K. Tapi kalau mengambil proyek C dan proyek E maka hanya mendapatkan 4K. Oleh karena itu kita mengambil yang paling banyak yaitu 5K ya. Di sini kita ambil 5K. Alasannya ya karena walaupun dia satu proyek tetapi dia lebih tinggi nominalnya. Di sini kita akan mengambil hari ke-21 sampai 27 mengambil 7K karena tidak beririsan. Kemudian di sini proyek G dan H karena sama-sama 3K ya. Sama-sama 3K, kita mengambil proyek G atau H itu sama saja, tapi kita hanya bisa mengambil satu saja. Kita mengambil di sini kita akan memperoleh 3K saja. Kemudian kita jumlah semuanya ini kita akan mendapatkan atau Pak Dengklek mendapatkan 30K ya. Itu adalah jawabannya atau 30.000. Selanjutnya nomor 3, diketahui bahwa 8 pekerjaan tersebut memberikan honor yang berbeda-beda, yaitu berturut-turut 200.000, 150.000 dan seterusnya. Berapa banyak pendapatan maksimal yang bisa diperoleh Pak Dengklek? Ini sebenarnya mirip pengerjaannya dengan cara nomor 2. Kita sebentar ya, saya bersihkan dulu. Baik, ini di sini sudah saya buatkan daftar honor yang diperoleh Pak Dengklek pada tiap proyek. Nah, di proyek A Pak Dengklek mendapatkan 200.000. Di proyek B Pak Dengklek mendapatkan 150.000 ya. Di proyek C Pak Dengklek mendapatkan 175.000. Di proyek D Pak Dengklek mendapatkan 350.000. Selanjutnya ini ada 400K. Di sini mendapatkan 250K. Di sini 300K dan terakhir di sini 185K ya. Nah, kita tinggal bisa memilih. Caranya sama, tentu saja kita akan memilih proyek A karena tidak beririsan. Kita sudah memperoleh 200K. Di sini juga 350K.
Lalu di sini, kalau kita memilih proyek B, kita hanya mendapatkan 150. Tapi kalau kita mengambil proyek D sekaligus proyek E, ya, kita mengambil ini dan ini, kita akan mendapatkan nominal 400 ditambah 175, yaitu 575k ya di sini. Kemudian proyek F tidak beririsan, berarti kita ambil. Kemudian proyek G dan H, karena proyek G lebih besar, maka kita mengambil proyek G ya, di sini 300k. Kita tidak bisa lagi mengambil proyek H karena beririsan. Lalu kita sama, tinggal jumlahkan saja semuanya ini. Hasilnya silakan Anda hitung sendiri. Saya rasa mudah ya. Sekarang 4. Buatlah program menggunakan bahasa pemrograman Pascal, C atau C++ sesuai dengan deskripsi di atas untuk menentukan pendapatan maksimal yang akan diperoleh pada Dengklek. Ketentuannya, baris pertama bilangan bulat M baris berikutnya berisi masing-masing 3 buah bilangan bulat SI, EI, dan PI, dipisahkan dengan spasi yang menyatakan waktu mulai, waktu selesai, dan honor ke I. Baik, di sini ada format keluarannya, sebuah bilangan bulat yang menyatakan pendapatan maksimal. Sebagai contoh, ada 6 baris M ya. Di sini satu ini sebagai apa tadi? SI, ini EI dan PI, dan menghasilkan output 3.500. Nah, untuk soal ini sebagai contoh telah dijelaskan ya di sini. Untuk mempermudah penggambaran soal ini, saya telah buatkan grafiknya. Sebentar, saya tunjukkan grafiknya. Baik, ini adalah grafik untuk test case pertama tadi. Ada 6 proyek dengan rincian sebagai berikut. Hari 1 ke 5 ini warna kuning, ini kemudian hari 1 sampai ke 3 bayarannya 500 sampai seterusnya ke bawah. Nah, jawabannya dari output ini adalah 3.500. Mengapa 3.500? Karena di sini pertama, Pak Dengklek mengambil pekerjaan kedua, kemudian ketiga, keempat, dan keenam. Ya, itu penjelasan dari deskripsinya. Jadi Pak Dengklek mengambil pekerjaan kedua atau proyek kedua, ini proyek B ya, saya tulis di sini. Diambil yang ini, kemudian diambil yang ini lagi, kemudian ini diambil, kemudian proyek yang keenam, sehingga totalnya adalah 500 ditambah 700 ditambah 800 ditambah 1.500, totalnya adalah 3.500. Nah, lain halnya jika Pak Dengklek mengambil, seandainya Pak Dengklek mengambil proyek A atau proyek pertama ini, maka Pak Dengklek hanya akan mendapatkan 1.000. Kemudian misalkan Pak Dengklek mengambil proyek D 800, kemudian mengambil proyek terakhir 1.500. Ini kalau kita jumlah, Pak Dengklek hanya akan mendapatkan coba 1.800 ditambah 1.500 ya, mendapatkan 3.300 saja di sini. Tidak tadi kalau kita memilih sesuai dengan deskripsi, dia akan mendapatkan 3.500. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan program ini ya, membuat program ini. Konsepnya bagaimana? Kalau saya melihat ya, kalau kita melihat soal ini, kita selesaikan dengan teknik greedy. Misalkan kita memakai greedy, misalkan ini cuman permisalan. Apakah greedy bisa menghasilkan solusi yang optimum? Nah, tentu saja sebelum kita menggunakan greedy, tentu saja kita harus mencari greedy choice. Ya, di sini ada greedy choice kita. Apa greedy choice kita? Ada 3 ya yang bisa kita pilih. Nah, ini yang saya baca. Satu, kita bisa memilih proyek yang paling pertama mulai. Ini. Kedua, kita memilih proyek yang paling panjang durasinya.
Misalkan ini ada proyek, dibandingkan dua proyek, kita mengambil proyek yang durasinya lebih panjang. Atau yang ketiga, kita mengambil proyek yang misalkan waktu berakhirnya lebih awal. Atau mungkin ada yang keempat, kita mengambil proyek yang honornya lebih besar, walaupun dia berpotongan. Nah, misalkan yang ini diambil karena PI-nya mungkin lebih besar ya. Nah, di sini dia. Kita harus mencari greedy choice-nya dulu apa dari persoalan ini. Namun kalau kita menggunakan greedy choice ini, kita harus mencobanya satu persatu. Apakah kita mengambil berdasarkan proyek yang lebih awal dimulai, misalkan untuk solusi soal ini ya. Jika A dan B ini, misalkan kita mengambil yang lebih awal mula, terus saja otomatis yang A dipilih, sehingga kita meninggalkan proyek B dan proyek C. Kemudian kita mengambil lagi proyek D dan proyek F, sehingga tadi outputnya adalah 3.300. Tentu saja ini tidak optimal. Kemudian kalau kita mengambil proyek yang paling akhir selesai, atau yang paling panjang ya, di sini paling panjang duluan, nomor 2, tentu saja kita akan memilih proyek yang A, kita pilih. Kemudian kita memilih proyek yang E. Di sini kita hanya memperoleh 1000 dengan 2000, yaitu 3000. Atau kita memilih proyek yang paling akhir, lebih cepat. Nah, kita akan memilih apa? Proyek B. Kemudian kita tidak bisa lagi memilih proyek A ya, otomatis kita memilih proyek C. Kemudian kita memilih proyek D dan kita memilih proyek F. Nah, di sini sepertinya sih benar. Ini tadi sesuai dengan option ya, 3.500 jawabannya. Kita simpan dulu yang ketiga ini. Sekarang yang keempat, kita memilih proyek yang paling mahal. Jadi sudah kita salahkan ya. Ini cara pertama sudah pasti salah, tidak optimal. Yang kedua tadi juga salah. Sekarang yang keempat kita cek. Yang keempat adalah proyek yang paling banyak memberikan honor ya. Otomatis kita akan memilih apa? Proyek 1 dan proyek B, kita akan memilih proyek A. Ini proyek A dibandingkan dengan proyek B, 1000 dibandingkan 500, kita akan ambil ini. Kemudian ini kita bandingkan lagi, D dengan E, tentu saja yang diambil adalah E. Lalu di sini kita ambil. Nah, kita hanya mendapatkan 3000, sehingga 4 juga tidak bisa menjadi solusi yang optimum. Tadi kita untuk test case ini, kita menemukan bahwasanya greedy choice untuk mengambil pekerjaan yang paling cepat selesai adalah menghasilkan solusi optimum. Sekarang kita coba untuk test case yang kedua ya, subtest yang kedua. Di sini, nah di sini diganti. Input waktu awal dan akhirnya sama, hanya saja dia merubah honor yang diperoleh pada honor bagian A, ini yang ke A, dan ini honor yang ke E ya, diganti 3000. Jadi sama aja, tinggal ganti honornya aja. Nah, kalau kita menggunakan yang paling berakhir lebih cepat, tentu saja kita akan memilih proyek B. Kemudian kita memilih selanjutnya tentu saja yang ini ya, proyek C. Kemudian yang paling berakhir lebih cepat adalah proyek D, dan mengambil misalkan di sini proyek F ya, karena juga bisa lagi memilih proyek E. Nah, di sini kalau kita jumlahkan ada 500, 700, 800, 1500. Nah, ini kan jawabannya ini 7 tambah 8 15, ini 200, 2000 ditambah 1500, ini kan akan menghasilkan 3500. Ini seperti yang pertama, padahal kalau kita cek keluarannya benar ada 5000, yaitu memilih pekerjaan 1 dan pekerjaan kelima. Jadi sebenarnya untuk kasus kedua ini, proyek yang dipilih adalah proyek yang pertama dan proyek yang kelima ini ya, proyek E ini ya. Jadi ada 1 dan 2 saja, tapi menghasilkan
honor yang maksimal yaitu 5.000. Nah, berarti greedy choice yang ketiga tadi itu tidak bisa kita pakai dalam dua kasus ini. Hanya berlaku untuk kasus pertama, tapi untuk kasus kedua tidak berlaku. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan solusinya? Berarti kesimpulannya, satu, greedy kita tidak bisa menggunakan greedy pada soal ini. Sehingga apa? Untuk mencari nilai optimumnya kita akan menggunakan dynamic programming. Baik, karena kita menggunakan DP, tentu saja ada dua metode yang kita bisa pakai. Pertama adalah top down, dan yang kedua adalah bottom up. Ini ya, kita akan bahas yang top down dulu. Kalau berbicara dengan top down, kita harus memikirkan fungsi harga ya. Ini fungsi harga sebenarnya. Harga yang akan mengeluarkan nilai optimum. Baik, karena kita bekerja top down, artinya dari atas ke bawah, berarti kita akan mulai dari hari yang terakhir dan pekerjaan yang paling kena di hari terakhir ini, pekerjaan F ini. Lalu kita akan menyisir, memilih pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk mencari nilai optimumnya menuju ke atas. Nah, itu prinsip top down ya. Baik, untuk menyelesaikan top down ini, karena di sini ada parameter hari dan parameter jumlah pekerjaan ya, maka kita harus membuat parameternya ini masing-masing. Jadi misalkan ini jumlah pekerjaan, kita tulis sebagai N ya, N, sedangkan banyaknya hari di sini itu adalah kita sebut saja sebagai H ya, misalkan gitu deh. Jadi parameter kita harus dua, yaitu N dan H. Baik, sekarang kita rancang. Pertama base case-nya dulu ya, keadaan dasar. Apa sih base case daripada kasus kita ini? Tentu saja saat Pak Dengklek tidak memiliki hari ya, berarti harinya itu 0 atau H lebih kecil daripada 1, dan juga tidak ada proyek. Jadi atau di sini ya, atau proyeknya tidak ada atau proyeknya kurang daripada 1, maka fungsi ini haruslah mengembalikan nilai 0 di sini. Sebaliknya, atau saat H-nya itu lebih besar daripada 1 ya. Nah, saya agak jauh sedikit di sini. Jadi saat H-nya lebih besar daripada 1 dengan N-nya juga lebih besar atau sama dengan ya di sini. Nah, lebih besar atau sama dengan 1, maka di sini Pak Dengklek memiliki dua kemungkinan. Saya tulis dua kemungkinan. Apa itu kemungkinannya? Karena kita berbicara DP, tentu saja di sini ada dua kasus yang mungkin. Pertama, Pak Dengklek akan mengambil proyek tersebut. Saya tulis saja ya, ambil ya. Atau pilihan keduanya, Pak Dengklek tidak ambil proyek tersebut. Tidak ambil. Misal kita berada di proyek yang F. Nah, program akan berpikir apakah proyek F ini diambil atau tidak. Jika Pak Dengklek mengambil proyek ini, maka berapakah nominal yang diperoleh Pak Dengklek? Tentu saja yang akan dia peroleh adalah, karena di sini proyek ini ada P yang ke I ya, berarti dia akan memperoleh PI yang ke N. Artinya N ini menunjukkan jumlah nomor proyeknya ya, N. Ditambah dengan nilai fungsi. Nah, di sini fungsi yang ada di sini adalah tentu saja proyek ini sudah tidak bisa diambil lagi ya. Proyek yang ini misalkan tidak bisa diambil lagi. Pak Dengklek akan bekerja ke atas, berarti di sini fungsinya menjadi F N-1. Berarti proyeknya mundur ke atas. Pak Dengklek akan memeriksa proyek yang selanjutnya. Bagaimana dengan harinya? Karena ini ada parameter H. Harinya adalah
hari saat itu yaitu H dikurang banyaknya durasi pekerjaan. Jadi di sini H dikurangi durasi ya. Contohnya 10 adalah H ya. Maka durasinya di sini adalah 2. Maka 10 dikurang 2 sama dengan 8. Bisa kita tulis begini. H dikurangi durasi pekerjaan saat ke N ya. Ini dia. Ini kan durasi yang pekerjaan F ini. Nah, seperti ini kita akan merancang fungsi dari honor maksimal yang akan diperoleh Pak Dengklek jika mengambil pekerjaan tersebut. Bagaimana jika Pak Dengklek tidak mengambil pekerjaan tersebut? Apa jadinya? Maka kalau Pak Dengklek tidak mengambil pekerjaan ini, maka Pak Dengklek akan beralih ke proyek selanjutnya. Nah, di sini dia. Naik ke proyek selanjutnya. Berarti F N-1, bagaimana dengan harinya? Tentu saja harinya tidak mengalami perubahan. Berarti kita tulis masih di sini H. Nah, inilah kondisi Pak Dengklek saat dia mengambil proyek atau tidak mengambil proyek. Nah, fungsi ini kita rancang. Seperti itu. Kemudian kita coba demokan ya, kita coba aplikasikan ke dalam pemrograman. Di sini saya sudah menyiapkan inputnya, baik input 1 atau 2 ya, tes 1, tes 2. Ini default programnya. Kemudian saya siapkan misalkan M adalah banyaknya proyek yang akan diambil ya. Kemudian saya juga merancang misalkan, oh ya, bagaimana cara menghitung H? H di sini merupakan banyaknya hari ya, tetapi di program kita belum ada definisi H. H itu adalah hari maksimum pada EI ini ya, ini EI kan, di sini SI. Jadi H diperoleh dari nilai tertinggi dari EI. Jadi EI maksimum merupakan nilai H. Jadi kita definisikan dulu di program kita ini. Misalkan hari max kita simpan aja deh sama dengan 0. Kita buat seperti itu. Kemudian kita masukkan banyaknya proyek jin M seperti ini. Kemudian kita akan melakukan perulangan untuk mengisi nilai SI, kemudian PI, kemudian ini PI ya, kemudian ini EI. Tapi karena kita menggunakan fungsi, maka saya merancang variabelnya di atas. Integer S. Sebentar saya lihat constraint-nya dulu. Sini constraint-nya ada 10.000, ini SI-nya juga 10.000. PI 10 pangkat 6 1 juta. Integer cukup ya, berarti kita pakai 10.000. Ada di sini 10.000. Kemudian di sini S ini adalah hari awal ya. Kemudian di sini E menunjukkan hari berakhirnya proyek tersebut, dan P adalah menunjukkan bayaran dari proyek tersebut. Sekarang kita input menggunakan perulangan for integer I sama dengan 0. Oh ya, di sini ya dimulai dari hari pertama sesuai dengan gambar kita ini. Berarti kita akan memulainya dari hari pertama. Untuk I-nya kita I1 ya, bukan 0. Berarti 1, berarti sini saya tambah 1, sini 1, jadi 10.001. Baik, integer I sama dengan 1, kemudian I lebih kecil atau sama dengan N. Jadi, oh bukan M tadi ya. Kemudian I plus plus. Baik, langsung saja kita tinggal kita masukkan S-nya ke I, kemudian kita pisahkan E, terakhir adalah by honornya. Sekarang di fungsi ini kita membutuhkan array namanya durasi ya. Di sini ada durasi. Bagaimana sih cara menghitung durasi? Misal kita berada di hari ke-10, berarti itu adalah EI-nya.
Berarti E sekarang adalah 10. Kemudian kita E selanjutnya, mohon maaf, SI saat itu juga misalkan di sini ada 9 ya, 9. Berarti dia 9, 10. Berarti S-nya adalah 9. Nah, kita menginginkan durasi harinya ini adalah 2. Berarti kalau kita ingin memperoleh 2, kalau kita kurangkan 10 dikurangi 9 itu sama dengan 1. Padahal di sini saya gambar 2 hari. Berarti caranya adalah durasi adalah E hari akhir pekerjaan dikurangi hari awal pekerjaan ditambah 1. Sekarang kita buat variabel durasinya, kita sisipkan di sini saja. Misalkan durasi banyaknya sama 10.001 juga. Dan di sini kita hitung nilai durasinya. Jadi durasi yang ke I sama dengan S yang ke I dikurang E yang ke I ya tadi, dikurang S yang ke I ditambah 1. Lanjut, kita akan menghitung hari max-nya tadi. Tadi hari max merupakan hari yang paling besar di array EI. Kita tinggal tulis begini, hari max sama dengan nilai maksimum antara hari max dengan E yang ke I. Nah, selesai. Kita sudah memperoleh hari max. Jadi hari max ini akan memilih apakah hari max pertama kan dia 0, lalu E ke I, nanti akan tersimpan. Pada perulangan berikutnya hari max-nya akan dibandingkan lagi sampai memperoleh hari yang maksimum. Sekarang kita akan mencoba membuat tujuan akhirnya kita adalah mencetak keluaran dari fungsi banyaknya pekerjaan yang di sini adalah M, hari max ya di sini. Jadi parameternya adalah M dan hari max. Di sini. Tujuan kita adalah mencetak fungsi ini. Nah, sekarang fungsi ini kita akan rancang di atas. Integer fungsi. Nah, sini saya tulis N ya. N merupakan banyaknya proyek saat itu. Kemudian saya buat integer H. Integer H adalah banyaknya hari yang tersedia untuk mengerjakan proyek tersebut. Kita rancang pertama tentu saja adalah base case-nya ya. Base case-nya apa tadi? Saat H-nya kurang dari 1 atau N kurang dari 1, maka akan mengembalikan nilai 0. Berarti if N lebih kecil daripada 1 atau H lebih kecil daripada 1, maka fungsi ini akan mengembalikan 0. Jika tidak, else, maka fungsi akan memilih apakah memilih variabel ambil atau tidak ambil, dan memilih yang mana yang paling optimum, Nah, optimum di sini adalah yang paling besar ya, tentu saja yang paling besar di antara dua fungsi itu. Baik, kita buat fungsi ambil, variabel ambil. Kita sebut aja variabel ambil ya. Sama dengan apa tadi? Harga yang ke I. Di sini harga yang ke N ditambah fungsi N kurang 1, H dikurangi durasi yang ke N. Ya, di sini kita tuliskan P yang ke N ditambah fungsi N dikurang 1, kemudian H dikurangi durasi yang N tersebut, durasi ke N. Ini jika kita mengambil proyeknya. Bagaimana jika tidak mengambil? Kita rancang jika variabel tidak ambil misalkan seperti ini. Nah, jika tidak ambil, maka honor atau bayaran yang diterima pada Dengklek adalah N dikurang 1, H. Jadi di sini
durasinya kita hapus saja seperti ini. Nah, harusnya return fungsi akan mengembalikan nilai paling besar antara ambil atau tidak ambil ya, harusnya begini. Nah, sepintas sih program kita sudah jadi ya. Ini kita tulis keterangan jika tidak mengambil. Baik, kita coba dulu apa sih keluaran dari program yang kita buat. Saya memakai online GDB ya di sini. Silakan yang memakai IDE1 silakan. Kemudian saya copy ini inputan yang pertama. Seharusnya jawabannya adalah 3.500 kalau tidak salah tadi. Kita running dulu. Salah ya. Ini 5.200. Sebentar, saya periksa dulu ya. Saya prediksi begini. Fungsi kita salah ya. Kita cek dari inputannya. Seharusnya jawabannya di sini adalah 3.500. Yuk kita periksa. Nah, menurut pendapat saya ini ya, fungsi ini harusnya hanyalah bekerja karena kita memakai top down. Fungsi ini harusnya bekerja memilih proyek saat hari proyek ini, hari fungsi itu sama dengan EI ini. Maksudnya apa? Saat saya berada di hari ke-9, saya tidak bisa memilih proyek dong. Walaupun di sini ada 2, tapi karena ini adalah pertengahan proyek E dan awal hari F, tentu saja tidak bisa dipilih. Fungsi tidak bisa memilih harusnya. Karena kita bekerja dari top down. Jadi fungsi hanya bekerja saat berada di hari akhir-akhir yang sama dengan EI di sini atau di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Tentu saja kita harus memodifikasi fungsi yang kita rancang ini ya. Nah, di sini syarat fungsi ini bisa bekerja adalah saat nilai H, jadi if H sama dengan hari terakhir pekerjaan itu harus selesai. Jadi sama dengan E yang ke N. Nah, di sini. Lalu ya, percabangan ini harus bekerja di sini. Bagaimana jika tidak sama? Jika kita else, nah berarti tidak diambil ya. Berarti tidak ngambil, kita return saja. Return, ini dia. Return f n-1, H. Jadi otomatis kalau antara harinya tidak sama dengan en ini, maka proyek tersebut tidak akan diambil. Coba kita copy ya dari LC ini saja, kita update. Di sini tadi inputnya saya coba periksa. Baik, coba kita running lagi, apakah masih ada kesalahan. Nah, sudah benar 3.500 ya. Coba kita yang kedua. Ini harusnya jawabannya adalah 5.000. Kalau benar 5.000 ya di sini. Kita ganti inputnya. Oh, benar 5.000 ya. Nah, itu dia kalau kita menyelesaikannya dengan cara top down. Menggunakan metode top down ini rekursi tanpa adanya memoisasi. Nah, jadi harus ada memoisasi. Agar apa?
agar fungsi yang kita hitung tidak dilakukan berulang-ulang kali yang sudah dihitung. Jadi kita siapkan saja di sini sebuah fungsi memo ya, array memo misalkan gitu. Array memo, tentu saja array memonya harus 2 dimensi. Nah di sini saya nggak bisa ngerancang gede-gede, kayak 500, nanti ini cuma latihan saja ya. 500. Selanjutnya kita siapkan memorisasinya di sini. LC. Nah, jika oh ya, memonya ini belum di set ya, kita harus memset dulu di sini dong. Kita set semua nilai memo menjadi 0 ya. Size of memo ya. Baik, kita telah men-set semua array memo bernilai 0 semuanya, semua arraynya. Baik, di sini else jika memo sudah ditemukan, artinya untuk memo n dan h ini sudah disimpan ya, sudah ada nilainya. Artinya kalau sudah disimpan tentu saja tidak sama dengan 0. Nah, kita langsung saja mengembalikan nilai memo tersebut. Return memo maaf Pak. Oke, di sini n, di sini h. Nah, sebaliknya jika memo ini belum terisi ya, kita else kan. Nah, kita cukup else, lalu semua yang ada di sini tinggal kita copy paste lagi ya, seperti ini. Baik, nah kita akan simpan nilai memonya di sini. Sebelum return ya. Jadi memo untuk n h adalah nilai maksimum dari variabel ambil dan tidak ambil. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa coba copy fungsi ini. Oh, sama ini ya, kita merubah memsetnya juga. Oh, semuanya kita copy deh. Kita copy, lalu kita paste, lalu kita running lagi. Semoga tidak ada yang error. Nah, kalau kita menggunakan memo yang besar ya, di sini 1000 atau 50, saya nggak tahu batasannya. Kita bisa memperbesar nilai memo ini. Kayak di sini 5000 benar untuk input yang kedua tadi. Input yang pertama juga saya prediksi benar. Nah, itu dia optimasi menggunakan top down. Terima kasih. Begini penjelasan dari saya rasa cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Adapun penjelasan tentang bottom up-nya akan kita lanjutkan jika ada waktu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.